Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Priyati Munawaro dengan NIM saya 20231126103 Saya mahasiswi semester 2 Prodi PAI di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agustian Ali Rahman MPDI. Tugas mata kuliah Landasan Pendidikan adalah dengan menganalisis hubungan antara landasan pendidikan dengan masalah yang ada dalam sebuah video milik UNESCO. Dan videonya adalah dalam video tersebut, UNESCO mempertanyakan bagaimana cara belajar yang tepat, kapan, di mana, dan dengan siapa kita harus belajar, dan apa yang dapat kita lakukan untuk membuat dunia lebih baik, bukan hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa depan. Kemudian, dalam video tersebut juga terdapat pendapat atau laporan dari beberapa negara-negara bagian yang ikut menanggapi dari pertanyaan UNESCO tersebut. Kemudian laporan ini mencoba menampilkan bahwa bagaimana pendidikan itu sebagai konsep yang tidak hanya tentang keterampilan dan intelektual, tetapi juga memiliki empati dan simpati terhadap penderitaan orang lain. Kemudian juga bagaimana pendidikan itu mampu untuk peduli terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Kemudian juga di situ menurut beberapa perwakilan dari dunia ada juga yang berpendapat bahwa sebuah teknologi itu memang perlu dihargai, tetapi guru dan sekolah tidak dapat tergantikan. Kemudian ada juga perwakilan dari beberapa negara yang mengatakan pendidikan itu bukan hanya sebagai tempat untuk membagi sebuah pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana cara belajar yang tepat, yaitu dengan cara bersekolah untuk mendapat pendidikan dan mendapatkan guru yang membagi ilmunya. Tetapi pendidikan juga bisa kita dapatkan banyak sekali pendidikan di luar lembaga formal, sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kita bisa mendapatkan ilmu baru dari orang yang kita temui atau hal-hal yang kita temui, itu semua merupakan sebuah pelajaran. Tapi untuk pelajaran atau pelajaran-pelajaran tertentu pastinya hanya kita dapatkan di sekolah dengan lembaga formal dan guru-guru yang sudah ahli dalam bidangnya. Kemudian mengenai kapan waktunya kita belajar. Kita sebagai umat muslim pastinya tidak asing dengan utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Tidak ada waktu atau batasan kapan kita mulai atau mengakhiri pendidikan. Karena selama kita hidup, itu kita belajar. Dari mulai kita lahir. Tidak ada kata terlambat kita mau belajar karena alasan kita sudah tua atau kita belum memasuki umur untuk belajar. Sebagai umat Islam, belajar adalah kewajiban kita dari kita lahir sampai kita meninggal. Kemudian di mana kita belajar? Dunia ini adalah tempat kita untuk belajar. Allah memberikan banyak ilmu untuk kita di dunia ini untuk dipelajari dengan spesifikasi ilmu yang kita butuhkan atau kita inginkan atau kita sukai. Sehari-hari pun kita bisa belajar bagaimana cara untuk sabar, bagaimana meningkatkan empati, simpati. Semua itu juga kita bisa lakukan dan langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan siapa? Dengan siapa kita belajar? Pastinya kita belajar dengan seorang ahli dalam bidangnya, seperti guru yang pastinya sudah
lebih banyak mengetahui ilmu-ilmu dibandingkan kita. Tapi untuk mempraktekannya, kita bisa melakukannya setiap hari dengan siapapun. Kita belajar bagaimana beradaptasi, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita juga saling mengerti, punya empati dan simpati. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk membuat dunia lebih baik? Untuk membuat dunia lebih baik dengan pendidikan, kita pastinya harus menuntut banyak ilmu, kemudian mengamalkannya. Tapi kita sebagai manusia juga punya keterbatasan, entah itu keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, atau misalkan keterbatasan yang lainnya. Jadi bagaimana untuk kita membuat dunia yang lebih baik? Kita sebagai umat Islam sebenarnya sudah memiliki sebuah pegangan yang kokoh mengenai landasan pendidikan, mengenai ilmu, mengenai cara kita untuk mengamalkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana Allah sudah menciptakan Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita mengerti, dan untuk kita bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Berdasarkan Al-Quran kita dibimbing, tidak hanya untuk mengejar dunia, mengejar teknologi, tapi juga kita harus mengingat bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah dan kita tidak boleh melupakan penciptanya. Kita tahu peradaban zaman dulu bagaimana mereka sangat maju dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, tapi ketika melupakan Allah, semua Allah hancurkan seketika. Bagaimana kita melihat Amerika yang sebagai negara maju, tapi tidak mengingat Allah, bahkan melupakan Allah. Negara Amerika menjadi negara yang tidak aman, salah satu negara dengan kriminalitas yang tinggi. Bagaimana Jepang dengan kemajuan teknologi yang diagung-agungkan dunia, tapi di sana juga banyak sekali orang-orang yang melupakan Tuhan, sehingga banyak sekali terjadi kasus-kasus bunuh diri karena merasa putus asa terhadap dunia yang tidak mampu mereka kejar. Sekarang kita lihat bagaimana sebuah keseimbangan antara teknologi dan agama yang digabungkan dengan selaras. Contohnya adalah negara Qatar. Bagaimana negara ini bisa menyeimbangkan hal itu antara pengetahuan dan agama, sehingga Qatar menjadi salah satu negara dengan kriminalitas yang rendah di dunia ini. Kembali lagi, karena kita sebagai orang Islam, kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu, tapi kita juga harus mengingat penciptanya. Membuat dunia lebih baik untuk masa depan, yang pertama adalah dengan belajar dan belajar. Kemudian yang kedua, kita tetap mengamalkan ajaran agama kita. Kita tetap mengingat Allah. Karena kita di dunia ini harus mengimbangi antara usaha dan ikhtiar. Usaha kita adalah dengan belajar untuk mencari pengetahuan. Dan kemudian doa kita adalah dengan kita tetap memohon, meminta kepada Allah agar kita tidak menjadi manusia yang kufur dan melupakan semua nikmat yang telah diberikan Allah. Karena semua apapun yang ada di dunia ini, semua apapun teknologi dan pengetahuan yang ada di dunia ini, semua karena Allah yang membukakannya dan Allah yang memberikannya kepada kita. Jadi kembali lagi, kita harus untuk membuat dunia lebih baik, kita juga harus mengamalkan akhlak, empati dan simpati kita, serta tidak melupakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.